This is a message for Mr. Sahroni, the crazy rich from Indonesia. I hear that you fly to Singapore. Please come to Dubai. Here, you will take a 10 years golden visa and there is no tax here. All your money is yours. Government will not take any cent from your salary. Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan panas publik Indonesia. Nama politisi yang dikenal dengan julukan Crazy Rich dari Tanjung Priok itu seolah tak pernah lepas dari headline dan perbincangan warganet, terutama setelah serangkaian kejadian dramatis melibatkan dirinya beberapa pekan terakhir. Dari rumah mewahnya yang dijarah massa saat demonstrasi besar pada 30 Agustus 2025, hingga sindiran publik yang semakin tajam soal gaya hidupnya yang glamour di tengah kondisi rakyat yang sedang menderita. Kini, muncul babak baru yang lebih mengejutkan. Sahroni ditawari pindah ke Dubai oleh seorang konsultan properti asal Uni Emirat Arab, Hamzah Real Estate, dengan iming-iming fasilitas mewah yang membuat banyak orang di Indonesia hanya bisa geleng-geleng kepala. Tawaran itu bukan sekadar ajakan untuk tinggal di kota kaya penuh gedung pencakar langit, tetapi juga janji golden visa 10 tahun, bebas pajak penghasilan, hingga akses harga sport car yang jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Sebuah video yang diunggah Hamzah Real Estate pada 2 September 2025 langsung viral di media sosial. Dengan gaya promosi yang lugas namun terkesan penuh sindiran, Hamzah menyebut nama Ahmad Sahroni secara langsung. Pesan untuk Bapak Sahroni, Crazy Rich dari Indonesia. Saya dengar Anda terbang ke Singapura, silakan datang ke Dubai, ujarnya. Tidak hanya itu, Hamzah dengan penuh percaya diri menambahkan bahwa di Dubai, Sahroni bisa menikmati golden visa selama 10 tahun, terbebas dari pajak penghasilan, dan pemerintah tidak akan mengambil 1 sen pun dari gajinya. Bahkan ia menegaskan, semua uangmu, milikmu. Ucapan yang seketika menyulut komentar pedas netizen Indonesia, yang menilai video tersebut bukan hanya sebuah ajakan, melainkan tamparan keras terhadap realita di tanah air. Bagaimana tidak, ketika banyak rakyat di Indonesia harus bergulat dengan pajak yang semakin mencekik, biaya hidup yang terus naik, dan sistem hukum yang dipertanyakan efektivitasnya, tiba-tiba seorang miliarder ditawari fasilitas hidup bebas pajak di negara lain. Sindiran semakin kuat ketika Hamzah menyinggung harga sport car di Dubai yang 3 kali lebih murah daripada di Indonesia. Bagi publik, kalimat itu seperti menohok langsung pada kebijakan dalam negeri yang dianggap membuat harga barang-barang mewah melambung tinggi akibat beban pajak dan aturan yang berbelit-belit. Tidak berhenti di situ, Hamzah juga mengklaim bahwa Dubai memiliki sistem keamanan kelas dunia yang bisa merespons panggilan darurat hanya dalam 10 menit. Sebuah kalimat yang kembali disorot warganet Indonesia, mengingat kasus penjarahan rumah Sahroni sendiri justru memperlihatkan celah keamanan dan aparat yang dinilai lambat dalam menangani amarah massa. Perbandingan itu akhirnya semakin menguatkan opini publik bahwa apa yang diucapkan Hamzah adalah bentuk sindiran halus terhadap kondisi di Indonesia, yang belakangan ini dipenuhi kritik terhadap aparat, pemerintah, hingga para elit politik. Warganet pun ramai-ramai berkomentar di media sosial. Ada yang menulis, silakan pindah sekalian, biar kami di sini nggak pusing lihat gaya hidupmu. Ada pula yang lebih sinis, cocok buat Crazy Rich, di sana pajak nol, keamanan top, dan nggak ada demo rakyat yang ngamuk ke rumah politisi. Bahkan ada juga komentar bernada marah, ini bukan lagi tawaran, tapi sindiran ke negara kita. Orang kaya dilindungi di luar negeri, sementara rakyat kecil di sini susah bayar pajak. Komentar-komentar itu menggambarkan betapa tawaran pindah ke Dubai ini tidak sekadar soal gaya hidup atau properti, melainkan sudah masuk ranah simbolik yang menyentuh hati nurani rakyat. Banyak pengamat menilai, tawaran yang datang dari Dubai ini sekaligus membuka mata tentang betapa jauhnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang dirasakan di Indonesia. Ahmad Sahroni, sebagai mantan Ketua Komisi 3 DPR RI, tentu bukan figur biasa. Ia punya rekam jejak politik, akses kekuasaan, sekaligus citra publik yang penuh kontroversi. Ketika sosok sepertinya tiba-tiba digoda untuk meninggalkan Indonesia dan hidup dengan kemewahan tanpa beban pajak di negara lain, maka sindirannya bukan hanya untuk Sahroni pribadi, melainkan juga untuk sistem Indonesia secara keseluruhan. Warganet juga mengaitkan tawaran ini dengan peristiwa penjarahan rumah Sahroni. Mereka menilai bahwa peristiwa itu adalah simbol kemarahan rakyat yang sudah tak lagi bisa menahan emosi terhadap elit politik. Rumah mewah yang selama ini menjadi lambang kesuksesan Sahroni justru menjadi sasaran amuk massa, seakan menunjukkan bahwa jurang antara rakyat dan penguasa sudah terlalu lebar. Dalam konteks itu, ajakan Hamzah ke Dubai dipandang sebagai sebuah ironi. Di Indonesia, rumahnya dijarah rakyat. Di Dubai, ia justru ditawari keamanan, pajak nol, dan fasilitas mewah. Di sisi lain, tawaran golden visa ini sebenarnya adalah strategi yang sudah lama dilakukan Uni Emirat Arab untuk menarik miliarder dunia agar menanamkan investasi di negaranya.
Namun karena nama Sahroni sudah lebih dulu menjadi kontroversi di Indonesia, maka publik menilai ajakan ini lebih sebagai sindiran ketimbang promosi bisnis biasa. Ada pula netizen yang menyindir, golden visa di sana, golden bau di sini. Bedanya, di sini rakyat yang makin tertekan. Komentar-komentar semacam ini semakin menunjukkan bahwa tawaran tersebut telah menyulut api kemarahan dan rasa frustrasi publik. Menariknya, sampai saat ini Ahmad Sahroni belum memberikan pernyataan resmi menanggapi tawaran tersebut. Diamnya Sahroni justru semakin memicu spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan tawaran itu dengan serius, apalagi setelah rumahnya dijarah dan dirinya menjadi sasaran protes rakyat. Namun ada juga yang menduga bahwa ia tidak akan pindah, karena posisinya di Indonesia masih cukup kuat dan relasi politiknya masih sangat luas. Meski begitu, narasi publik sudah terbentuk, seolah-olah ada pintu pelarian yang terbuka lebar bagi para elit kaya ketika mereka merasa tertekan di tanah air. Fenomena ini semakin menimbulkan diskusi panjang di media sosial. Banyak warganet yang membandingkan kondisi rakyat kecil yang sulit ke luar negeri karena biaya mahal dan aturan visa yang rumit, dengan seorang politisi kaya yang justru ditawari fasilitas pindah dan hidup enak di luar negeri. Perbandingan itu semakin memperlihatkan jurang ketidakadilan. Seseorang menulis, rakyat susah bikin paspor aja ribetnya minta ampun, ini malah politisi ditawari golden visa. Ada juga yang menambahkan, ini bukti kalau dunia memang berpihak pada orang kaya. Tak sedikit juga yang menilai bahwa video Hamzah Real Estate ini adalah bentuk kampanye terselubung untuk memperlihatkan keunggulan Dubai dibandingkan Indonesia. Namun, cara penyampaiannya yang menyebut langsung nama Ahmad Sahroni membuat pesan itu terasa lebih pedas dan personal. Seakan Dubai berkata kepada para elit Indonesia, kalau kalian bosan dengan masalah di negara kalian, sini saja, kami siap menyambut dengan kemewahan dan bebas pajak. Kalimat semacam ini tentu terasa seperti tamparan bagi bangsa yang sedang bergulat dengan masalah politik, hukum, dan ekonomi. Yang lebih menarik lagi, netizen juga mengaitkan tawaran ini dengan fenomena para pejabat Indonesia yang belakangan kerap membeli properti atau berinvestasi di luar negeri. Dari apartemen di Singapura, rumah di Australia, hingga aset di Amerika. Tawaran golden visa di Dubai ini semakin memperkuat kesan bahwa para elit memang memiliki pilihan-pilihan hidup yang jauh berbeda dengan rakyat biasa. Dan setiap kali tawaran itu muncul, publik merasa disindir habis-habisan, karena mereka sendiri tidak punya kemewahan untuk memilih. Dalam banyak diskusi daring, topik ini juga dihubungkan dengan krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR dan elit politik. Ahmad Sahroni, yang pernah menduduki posisi penting di parlemen, kini seolah menjadi simbol betapa elit bisa dengan mudah mencari kenyamanan di luar negeri ketika kondisi di dalam negeri sudah panas. Rakyat pun merasa dikhianati, karena seharusnya para wakil rakyatlah yang bertahan dan memperjuangkan solusi di tanah air, bukan mencari jalan keluar pribadi di negeri orang. Narasi sindiran ini akhirnya berkembang lebih luas, bukan hanya soal Ahmad Sahroni, melainkan juga soal kondisi Indonesia secara umum. Ketika sebuah negara lain berani menjanjikan keamanan, fasilitas bebas pajak, dan harga barang yang lebih murah, warganet melihat itu sebagai cermin betapa banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di dalam negeri. Dari sistem perpajakan yang sering dianggap tidak adil, aparat yang dinilai lambat merespons keadaan darurat, hingga gaya hidup para pejabat yang semakin jauh dari realita rakyat. Tawaran pindah ke Dubai ini mungkin hanya sebuah promosi dari perusahaan properti. Namun dampaknya jauh lebih besar. Ia telah memicu gelombang komentar, kritik, dan sindiran yang semakin memperlebar jarak antara elit dan rakyat. Di mata publik, video Hamzah bukan sekadar ajakan, tetapi juga sebuah refleksi pedih, bahwa para miliarder dan politisi bisa dengan mudah menemukan surga baru di luar negeri, sementara rakyat kecil tetap harus bertahan di tengah kerasnya hidup di tanah air. Pada akhirnya, entah Ahmad Sahroni benar-benar mempertimbangkan tawaran itu atau tidak, yang jelas narasi sudah terbentuk. Ia kini digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya menjadi simbol crazy rich di Indonesia, tetapi juga simbol jurang sosial yang semakin dalam. Sindiran dari Dubai ini semakin menguatkan citra tersebut, dan memperlihatkan bagaimana opini publik bisa terbentuk hanya dari sebuah video singkat. Jika Sahroni benar-benar memilih pindah, mungkin ia akan menemukan kenyamanan baru di Dubai dengan semua fasilitas mewahnya. Namun bagi rakyat Indonesia, kepindahan itu hanya akan menjadi pengingat pahit, bahwa elit politik yang seharusnya membela mereka justru bisa dengan mudah meninggalkan tanah air ketika keadaan menjadi sulit. Dan jika ia tetap tinggal, tawaran itu sudah cukup untuk menimbulkan perasaan bahwa rakyat sedang ditertawakan oleh realita dunia.